Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Ya, malam hari ini materi kita adalah integrasi admin LTE ke CI ya. Nah, mungkin saya jelasin dulu ya sedikit apa itu admin LTE. Jadi admin LTE ini adalah sebuah framework CSS dan JavaScript yang berupa aplikasi yang namanya adalah bukan aplikasi, berupa template ya. Nah, template-templatenya itu namanya admin LTE. Nah, lalu di sini apa sih? Karena sebuah template, berarti di sini gunanya untuk mempermudah kita dalam pembuatan aplikasi. Jadi kalau yang namanya template itu kan berarti sudah sebagian besar sudah jadi ya aplikasinya. Nah, tinggal di customize gitu, tinggal di customize, diatur sesuai dengan kebutuhan. Tapi semua komponen-komponennya ada, jadi tinggal pakai. Nah, kenapa kita pakai ini supaya lebih mudah ketika pembuatan programnya. Sementara kan CI sendiri sudah berupa framework yang dari sisi security-nya lebih bagus ya. Nah, digabung lagi dengan ini gitu ya, dengan framework Bootstrap ini, ya salah satu framework Bootstrap, ya, template gitu ya. Sehingga si aplikasi yang akan kita bikin tuh jadi lebih lengkap. Jadi dari sisi tampilan bagus gitu ya, dari sisi security juga bagus gitu. Lalu malam ini juga nanti kita akan bahas tentang teknis UTS ya, teknik UTS. Ya, karena UTS itu akan saya buat apa namanya take home, jadi pengerjaan selama 1 minggu. Tapi nanti akan saya jelaskan setelah materi ya. Jadi kita materi dulu. Setelah semuanya selesai, baru kita akan berbicara tentang teknis UTS seperti apa. Oke, kita mulai aja. Sekarang kita buka ke screen Explorer dulu ya. Kita ke Explorer dulu. Mungkin ini bisa sama-sama ya, bisa bareng-bareng ya, karena ini apa namanya? Ini saya close dulu deh supaya nggak berat ya. Saya close kamera dulu biar nggak berat. Nah, kita mulai dari si htdocs dulu ya. Kita mulai dari htdocs dulu. Kan di sini kita sudah punya satu folder CI. Di sini yang kita buat dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 kemarin. Nah, sekarang kita akan mulai dari awal lagi. Jadi yang berada di dalam folder CI ini akan kita hapus, kita balikin lagi ke seperti semula. Nah, tapi sebelum itu dilakukan, ada baiknya di backup dulu ya. Jadi CI ini kita backup, ini saya udah backup nih, jadi CI 1, pertemuan 1 sampai 6. Nah, ini yang pertemuan 7-nya ya, pertemuan 7-nya yang sekarang. Nah, apa saja sih yang akan dihapus gitu ya. Jadi kan yang pernah kita buat itu kita hapus ya, supaya si admin LT-nya nggak kecampur gitu ya, nggak kecampur dengan aplikasi yang sebelumnya gitu. Yang pertama adalah di controller ya, controller yang sudah pernah kita buat kita hapus semua ya, kita hapus semua. Nah, yang bersisa kan tinggal index dan welcome.php kan ya. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, supaya kita balikin lagi. Itu yang di folder controller, lalu yang di folder apa? Yang di folder ini apa namanya? View ya, yang di folder view itu akan kita hapus juga. Jadi disisakan si semuanya sih, termasuk si welcome message ini akan kita hapus juga karena kita akan bikin view yang baru ya, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya yang di model ya, yang di model, ini apa namanya? Yang di models, nah ini ya, ini juga kita hapus karena kita tidak butuh ini sekarang, ya seperti itu. Developer platform, and then it became head of consumer product. I was the co-inventor of Gmail Chat, Facebook Pages. Tolong di close mic-nya dulu ya, ada yang bocor.
Ya, nah, di model kita kosongkan, lalu di view kita kosongkan juga ya. Dan terakhir adalah di controllers ya, juga sama posisinya seperti awal. Nah, yang kita rubah ada juga ya, terutama di ini nih, autoload di config. Nah, config juga kita rubah. Nah, yang di bagian autoload apa saja yang disetting, kan model sudah tidak ada, jadi kita hapus aja yang model ya. Model kita hapus. Ya, model, terus ini pastikan URL tetap ada ya, form juga ada. Lalu database kita sementara hapus dulu karena kita belum berhubungan dengan database. Nah, itu yang di folder config di file autoload. Kemudian selanjutnya yang di folder masih di folder config tapi yang di database ya. Nah, ini yang database.php juga sama, kita hilangkan dulu yang database-nya. Kalau root-nya sih nggak dihilangkan juga nggak apa-apa ya, karena nggak akan error. Nah, itu lalu roots. Nah, roots-nya ini gini, rencananya kan kita mau bikin ini baru ya, mau bikin controller baru. Nah, kita kasih langsung aja ganti dengan nama admin karena nanti controller yang barunya adalah namanya admin. Nah, jadi itu file yang harus disetting ya. Autoload database itu kita balikan, roots kita apa namanya? Kita rubah roots-nya. Nah, ini udah posisi kosong ya, udah posisi seperti awal lah ya, seperti awal, seperti tidak ada yang apa waktu kita pertama kali install. Dan setelah kita apa namanya, setelah kita konfigurasi. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengekstrak si aplikasi admin LTI-nya ya, bukan aplikasi, maksud saya template si admin LTI-nya. Jadi yang kemarin sudah saya bagikan yang ini ya, admin LTI 2. Ini kenapa saya pilih yang 2 karena sebetulnya begini. Ketika kemarin saya pakai yang 3 itu 3 itu terlalu besar sampai 50-an lah ya. Karena memang kalau dilihat komponen-komponennya banyak, jadi banyak fitur-fitur baru, banyak fasilitas baru yang tentunya mungkin nggak semuanya kita pakai saat ini gitu. Nah, artinya kalau hanya untuk latihan, untuk mengintegrasikan sebuah template, kayaknya cukup untuk versi yang sebelumnya seperti versi 2 ini. Nah, versi 2 ini kan dia tidak terlalu besar. Kalau kita ekstrak ini kalau versi zip-nya ini cuma 5 mega. Lalu kalau kita ekstrak gitu ya. Nah, kalau kita ekstrak itu jadi sekitar 10 megaan. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu ini kita lihatnya admin LT-nya sudah ada ya. Nah, admin LT-nya sudah ada. Ini supaya lebih. Nah, oke. Nah, ini kita hapus supaya lebih sederhana. Oh ya, ini nggak bisa karena kita lagi posisi ngebuka filenya ya. Jadi kita harus close dulu. Nah, ini ya, jadi ini kita singkat aja jadi admin LTI. Jadi kita supaya nanti pas waktu dipanggil di browsernya lebih mudah. Nah, sekarang kita tes ya. Kita tes localhost, panggil si template-nya.
Nah, seperti ini ya. Ini tampilan dari admin LTI-nya ya. Tampilan dari admin LTI-nya. Oke, sampai saat ini, sampai sini ya. Sampai sini bagaimana? Masih bisa diikutin atau ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Kita lagi diketik Pak, bentar Pak. Oh iya, silakan, silakan. Step-stepnya ya. Tapi ini saya record juga sih sebenarnya. Nanti bisa dilihat lagi ya. Sebetulnya. Oke. Pak, Oke. jalan Pak. Ngajarin gimana? Error biasa Pak. Errornya kenapa? Admin LT Lupa mah lagi akan Pak error. tadi teh. Lupa yang dihapusan teh yang mana aja sih Pak? Terlalu cepat Pak. Ini mau nyoba yang mana? Ini kan masih admin, bukan CI. CI mah belum. LTI. Masih yang LTI. Oh, Ini yang ya. LTI ini udah nyala belum kayak gini? Localhost, admin LTI. Udah seperti tampilan nggak? Ini belum Belum, CI Pak. ya? Enggak, ini masih yang adminnya, belum yang CI-nya. Belum. Iya, yang admin LTI Yang- juga gak nampil Pak. Oh iya, kalau nggak itu mah berarti ada masalah dengan itunya. Browsernya coba lihat di share screen coba. Masalahnya di mana? Coba Pak ya, izin Pak. Coba. Ya, ya. Bentar Pak. Oke. Kalau ini sih yang CI-nya, yang admin LTI-nya udah diekstrak belum? Udah Pak, udah diekstrak. Coba dipanggil. Iya, coba lihat itunya, local host-nya, coba lihat. Kalau nggak ada, berarti bukan, maksudnya di Explorer si htdocs-nya. Bentar. Ini Pak. Ya nggak akan jalan lah, ini ada di folder mana? Oh, harus di mana Pak? Ya di localhost. Kalau di localhost Oh berarti iya, harus di iya Pak. folder itu apa? Folder htdocs. Ini sih di folder biasa yang nggak akan nyambung gitu. Di sini Pak. Nah, iya di sini. Benar. Bentar Pak. Oke. Di sini Pak. Iya, nah Pak. coba di rename. Coba di Ya. rename si admin LTI-nya. Yang 022-nya dihilangin, coba ya, enter. Masuk dari ke dalam, coba. Buka lagi. Itu udah masuk ke folder root-nya belum? Oh ya udah, ini udah root-nya. Oke, dipanggil, coba. Bisa dong sekarang. Enter aja, refresh aja. Pak, tetap Pak. Belum, itu lagi loading. Udah tuh. Admin, LTI. mana. Masa sih Tetap, indeks PHP-nya mana? Indeks HTML-nya coba. Itu kan htdocs. Ini udah nyala belum? Oh, udah nyala ya tadi ya. Admin LTI.
Coba panggil HTML index.html-nya. Enggak, udah benar admin LTI. Slash, nah index.html. I-nya gede, Pak. Enggak, bebas. Oh. Karena ini masih HTML. Tuh, Pak. Nah, ini heran ini kenapa nggak jalan? Harusnya jalan. Ini localhost-nya ada di mana? Ada Maaf, berapa Pak. localhost-nya? Ya nggak mungkin itu. Pasti jalan. Atau nanti kirimin yang Bapak, Pak, yang index.php-nya. Enggak, itu sama kok, sama persis. Coba lihat yang ini examnya ada berapa ini? Takutnya double lagi examnya. Ada di D Oh nggak iya, exam? Pak. Oh iya, iya. Ah, Ini ada 2. ya makanya itu salahnya. Enggak, itu kok udah dalam exam lagi? Enggak dong, enggak di situ dong. Di mana? Di mana? Bentar. Ini ada di mana? Maksudnya si exam ini yang lagi jalan ini adanya di C atau di D? Ini di C, Pak, yang ini. Nah, yang ini. Ya ini benar, berarti harus di sini, di admin LT-nya harus di sini. Tapi kenapa ya, Pak, salah Coba ya? Coba yang satu lagi takutnya. Oh, ini, Pak. mana? Bukan ya? Bukan, udah benar. Loh, kok ada lagi sih? Tapi ada lagi. Bentar, Pak. Ini install 2 kali atau gimana sih? Bentar, Pak. Cobain yang bawahnya. Ntar dulu, di situnya ada htdocs-nya nggak? Ada. Oh, ada CI-nya juga di situ. Ya pasti di sini pastinya kacau. Cuma itu installnya double. Ini Pak double. Coba, Pak. Bentar. Yang di refresh yang browser atau bukan ini? Tuh kan nyala. Nah, bisa, Pak. Salah folder itu Maya. Oke. Berarti yang tadi hapus, Pak. Mendingan di uninstall dulu deh semuanya. Tapi yang htdocs-nya di backup dulu, uninstall dulu semuanya biar jadi satu folder, supaya nggak pusing nanti masukinnya di mana gitu. Oh, emang bisa, Pak, di backup? Bisa, jadi di copy ininya aja yang htdocs. Jadi Ya. satu folder htdocs Ya, itu di copy dulu ke folder lain gitu ya. Nah, terus di uninstall tapi semuanya. Pak, takutnya teh. Tadinya teh gini, Pak. Tadinya teh buat yang XAMPP yang satu lagi teh buat yang itu matkul yang program basis data. Takutnya teh pada hilang. Ya nggak perlu install dua-dua kali. Tinggal di htdocs-nya aja pisahin basis data sama itu sama apa? Jadi bikin folder lagi di htdocs-nya, dipisahin di htdocs-nya, jangan di situ. Ini kayak yang saya kan di situ juga banyak tuh, beberapa ada backup aplikasi. Gitu caranya untuk misahin. Nggak usah install lagi double exam, jadinya pusing sendiri tar. Ya, Pak, siap. Makasih, Pak. Oke, sip. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Ini baru yang ininya aja, apa apa namanya? Baru admin LTI-nya aja ya. Ini belum masukin ke CI. Nah, kalau kita lihat si admin LTI ini kita buka ya di sininya nih, di htdocs-nya. Nah, ini tuh sebetulnya plugin template yang sudah jadi gitu. Yang diantaranya ada 2 file index.html sama index2.html. Terus di dalamnya juga ada page, ada macam-macam nih, ada bentuk tabel ya, ada bentuk form, layout dan lain-lain. Ini bisa kita ambil, tapi kan nggak akan kita pakai semua, jadi kita pilih-pilih lah. Artinya ini udah jadi scriptnya, kita tinggal integrasikan aja. Nah, yang sekarang kita ambil itu adalah si index ya, index.html dan file-file pendukungnya. Jadi file-file pendukungnya apa saja? Yaitu ini bootstrap-nya ya, terus disk ya, folder disk. Disk ini maksudnya distribusi sih. Ini isinya berupa
image ya, gambar hanya untuk si ininya, si template-nya. Terus sama plugins. Nah, plugins ini biasanya ini apa namanya? Apa ya? Plugin itu jadi kayak bukan tambahannya, jadi kayak fungsi-fungsi. Bukan. Jadi plugin itu saya macam gini loh. Nih ya, kayak susah juga ngejelasinnya. Nah, ini nih. Ini kan grafik ya. Ini kan grafik, terus ini kan peta gitu ya. Nah, ini tuh bisa bikin kayak gini tuh karena mereka sudah bikin skripnya, sudah bikin aplikasinya. Nah, si aplikasinya itu mereka taruh di plugins. Nah, gitulah intinya ya. Nah, jadi ya supaya bisa tampil-tampil seperti ini, tampil ya aplikasi seperti ini itu adanya di plugin. Jadi si pluginnya harus dibawa. Nah, kalau yang di versi 2 itu dia belum terlalu banyak pluginsnya, jadi nggak terlalu besar filenya. Tapi yang versi 3 itu udah banyak banget. Udah banyak sekali. Jadi kebanyakan jadi bingung juga kan untuk ininya apa ngambilnya. Tapi di sana saking lengkapnya kita bisa pilih-pilih aja. Nah, tapi kita juga harus tahu plugin mana. Misalnya ini untuk grafik pluginnya yang mana. Ini kan nggak akan semuanya kita pakai juga gitu ya. Ya, tapi untuk sementara sih kita kopikan aja dulu pluginnya ya semua gitu. Tapi nanti kita lihat kebutuhannya. Nah, intinya seperti itu kalau untuk plugin. Jadi kalau untuk yang bootstrap-nya ini untuk tampilannya nih, tampilan warna seperti ini, terus tampilan apa namanya? Tombol-tombol, terus kayak apa namanya? Responsifnya itu pakai Bootstrap dan JavaScript dari si Bootstrap-nya gitu ya. Nah, ini kan sudah jalan sebagai HTML biasa atau istilahnya pakai PHP native juga bisa gitu. Jadi tinggal diambilin aja. Nah, sekarang kita lihat skripnya ya. Nah, kita lihat skripnya. Kita jalankan. Nah, skripnya ini saya tutup dulu ya yang tadi kita setting. Nah, kita buka admin LTI yang index. Nah, ini banyak banget skripnya. Nah, tapi nanti saya ajarin bagaimana cara memilah-milah bagian-bagian mana yang kita perlukan gitu ya. Nanti bisa lebih mudah kok. Kalau dengan ya sebetulnya pakai ini ya Sublime Text atau pakai yang kalau ada yang pakai Visual Studio Code juga bisa sih. Jadi bisa mainin ini nih tag gitu ya. Itu akan lebih Pak, mudah. Ya. Itu skripnya bikin sendiri dari awal apa udah ada dari web yang lain, Pak? Banyak banget gitu, Pak. Ini kan template. Kalau template kan kita download. Jadi udah dibikinin sama orang lain. Sama yang membuat si admin LTI-nya gitu. Kalau gitu kirain bikin dari awal, Pak. Kalau bikin dari awal mah repot, ya. Pak, banyak gitu, Pak. Enggak lah, judulnya juga template. Kalau template kan tinggal download ya. Tinggal download terus tinggal pakai gitu. Nanti yang perlu kita lakukan itu tinggal menempatkan si skrip-skrip ini di mana gitu ya. Nah, kita harus bisa baca skripnya gitu maksudnya ya. Nah, tujuannya kenapa pakai template? Biar pekerjaan kita lebih cepat. Jadi kalau untuk tampilan seperti ini pakai apa gitu ya. Nah, udah ada contohnya lah ya, istilahnya mah kita copas gitu, tapi copasnya bukan dari pekerjaan orang lain yang udah jadi, tapi pekerjaan yang bisa di custom gitu, yang bisa dibentuk lagi gitu. Makanya namanya template gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Ya, Nah, Pak. ini skripnya ya. Nah, skripnya ini banyak, nanti saya ajarin cara ininya apa, cara bacanya gimana, cara ngambil-ngambilnya bagaimana. Nah, sekarang kita siapkan yang si I-nya dulu ya. Ini sih indeksnya kita tutup dulu. Kita siapkan yang si I-nya dulu ya. Yang pertama yang tadi ya. Kalau yang tadi ketinggalan nih saya sedikit ulangi ya. Yang config autoload itu pastikan library-nya ini yang tadinya ada database dihapus dulu. Terus helper-nya ada URL dan form. Nah, ini untuk menampilkan URL dan form ya. Lalu config-nya config sih nggak ada perubahan sebetulnya ya. Config nggak ada perubahan karena di situ hanya base URL aja. Jadi ya auto load terus database kita kosongkan dulu nama database-nya, nggak apa-apa si user sama passwordnya biarin aja. Database-nya kita kosongin. Gitu. Lalu sama roots. Roots-nya akan kita ganti dengan
si default controllernya yang tadinya welcome menjadi admin gitu. Nah, itu aja sih yang diatur ya. Terus yang seperti aplikasi yang kemarin kita buat, seperti di controllers itu dikosongkan semua, sisa yang welcome PHP aja. Terus yang model juga dihapus semua, sisa index HTML, dan view juga sisa index dan error ya. Tinggal ini aja, dua ini aja. Nah, yang pertama adalah kita akan mengkopikan atau bikin file baru di view-nya kan, karena sebetulnya kalau dilihat ini kan tampilan ya. Kalau tampilan itu kan berarti yang berhubungan dengan tampilan, yaitu view ya. Ya, ini view gitu ya. Berarti ini kita kopikan dulu si index.html itu ke directory view gitu. Nah, yang ini nih ya. Nah, supaya tahu agak prosesnya lebih enak ya, saya nggak akan kopikan, tapi kita mulai dari bikin file baru ya. Kita bikin file baru. Nah, bikin file baru di CI ya. CI, lalu di sini kita bikin file baru di view. Itu klik kanan, new file. Nah, new file. Nah, terus kita buka yang admin LTI dan si index. Nah, ini kita kopikan semua, Ctrl A aja. Ctrl A, lalu dikopikan, pindahkan ke sini, lalu paste. Nah, ini di save. Ini di save. Kita kasih nama dashboard aja biar beda sedikit ya. Dashboard.php. Nah, ekstensinya juga berubah jadi PHP ya, karena sudah masuknya ke CI. Dashboard.php. Kita save. Nah, ini udah nih. Indeksnya sudah kita kopikan, tapi ini kita close aja, kita nggak perlukan. Ini dashboard PHP sudah ada, tapi kan yang kayak plugins, folder disk sama folder distribusi sama apa namanya bootstrap-nya kan belum dikopi ya. Nah, tapi itu nanti ada tekniknya. Sekarang kita coba dulu nih, ini jalan nggak gitu ya? Si view ini jalan nggak gitu ya? Nah, kalau view ini jalan kan berarti kita harus bikin sebuah controller untuk ngambilnya. Nah, artinya di controllernya Pak, ya, Pak, ya. ini teh script yang dari index.html ya, yang dashboard.php teh. Iya, di copy paste Oh, semuanya. di copy paste ya, ya. Iya, betul. Copy Makasih, paste. Pak. Itu ya. Sampai mana tadi saya? Oh, ini ya, controller ya. Kita bikin controller. Nah, tadi kan kita udah bikin apa namanya? Sebentar. Nah, tadi kan kita sudah setting nih di config, terutama di roots ya. Di roots itu kita setting default controllernya adalah admin ya. Nah, ini kan roots-nya itu adalah admin. Nah, berarti controllers yang ini pun kita harus ada yang namanya admin. Nah, karena memang di sini kan sudah ada yang welcome.php, kita rubah aja nih yang ini ya. Yang si welcome.php ini kita rename aja. Kita rename jadi admin. Nah, gitu ya. Biar gampang. Nah, jadi admin, otomatis ketika dirubah filenya, nama kelasnya pun harus berubah jadi admin juga ya. Jadi admin juga. Nah, ini supaya rapih ini dihapus aja karena kita nggak perlu ya. Nah, lalu yang ini fungsinya kita ganti aja dengan nama dashboard juga. Dashboard. Nah, di sini yang di load adalah si dashboard juga ya. Nah, dashboard.php. Yang bawah yang contohnya kita hapus karena nggak perlu. Nah, ini untuk ngetes aja dulu. Ngetes
jalan nggak si apa namanya si dashboard.php tersebut gitu ya. Nanti di sini ada fungsinya. File. Nah, oke, selanjutnya tes ya, kita tes di browser. Nah, kita bikin ini baru biar gampang. Ini kan yang adminnya. Nah, ini kita bikin yang baru, tab baru localhost CI. Kita panggil default controllernya kan sudah kita ganti jadi admin ya. Nah, tapi di sana kan tidak ada fungsi index ya. Adanya fungsi dashboard. Berarti kita harus panggil si controllernya, lalu kita panggil fungsinya si dashboardnya. Nah, sekarang udah tampil ya. Cuman tampilannya belum sempurna karena memang plugins, distribusi, dan bootstrap-nya belum dikopikan. Pak. Belum masuk lah ya. Ya, gimana? Yang tadi itu yang di public function-nya teh ditulis dashboard ya sama dashboard.php lagi ya. Iya gini. Dashboard nggak aja. pakai apa. Iya kayak gini. Oh, Kelihatan ya. nggak? Ya, ya, Pak. Cuman Terus begini. yang tadi yang auto load Pak boleh lihat nggak Pak yang itunya teh yang URL. Oh, Sebelah auto mana load sih? itu ya ini di Ya. auto load. Auto load ini Yang di line nomor berapa? yang helper. Auto load helper. Line Helper. 92. Oh, URL dan ya form. Pak. Kalau Ya. yang ininya hilangin ya, yang library-nya hilangin karena nggak ada database. Ya Pak. Jadi teh yang line 92. Nih. 92. Oke Pak. Oke, kita lanjut ya. Ini admin udah. Ini udah bisa tampil belum ya? Nih, seperti ini. Belum Pak. Masih di auto load. Masih di auto load sok. Kalau udah di auto load, Salah ngetiknya Pak. Coba boleh lihat lagi nggak Pak yang di auto load? ini. Nah, ngetiknya teh URL. Oh itu. Ya, kita pakai helper URL. URL kutip kom. Oke, sudah aja. Yang lain sudah? Ada yang mau ditanyakan? Tampilannya harus kayak gini ya. Jadi kalau sudah, nanti kan bikin controllernya sudah belum? Yang ini nih, yang tadi nih, yang dashboard, yang admin.php. Ini untuk manggil si file dashboardnya. Udah Pak. Nah ya, nah nanti tampilannya kayak gini. Ketika dipanggil CI admin dashboard, dan nanti tampilannya kayak gini. Itu teh pagar Pak. Apa pagar? Iya, ini maksudnya root sih. Maksudnya di file ini. Nggak pakai ini juga nggak masalah. Ini sih hanya kalau keketik ya, kalau keklik dia jadi kayak begitu. Itu tadi saya ngeklik jadi keluar. Oke, sampai sini sudah bisa? Sudah tampil? Belum, masih diketik. Nih Pak, gagal Pak. Iya, gagal lagi. Kenapa aja? Oh, coba. Nggak tahu Pak, kayaknya di auto load Pak. Apa auto load-nya? Coba.
di share screen. Pak, ini Pak, izin share screen Pak. Ya, coba. Ini mah not found berarti belum ada filenya. Gimana? Filenya belum ada kalau kayak gini mah biasanya. Kalau enggak sih config-nya coba lihat. File yang apa? Ya file sudah Config punya. kayaknya. Bentar, Coba lihat di config.php base URL-nya udah benar belum? Ini nampil nggak Pak kalau saya buka ini Bisa. Udah. tadi deh? Pakai Sublime aja biar bisa langsung lihat skripnya. Iya Pak, nanti Pak. Ya pusing atuh mau buka ke situ. Masuk lagi examnya. Waduh. Puyuhanda. Yuhan. Ya iyalah nyusahin diri sendiri itu. Tadi deh gimana sih? Ini udah ada ketang di Sublime. Nah, di mana tadi tuh Pak? Di Itu jangan pakai PHP itu. autoload-nya teh. Si admin.php-nya Oh. jangan ditulis PHP-nya, autoload aja ya apa view dashboard aja. .php-nya Oh. jangan ditulis. Bukan di atas itu yang Ya, di bawah yang ini view. Yang di slot view, view. yang lain 22 Oh, PHP-nya jangan ditulis. ini Kan langsung manggil namanya. gini Terus Pak. kelasnya juga ganti kelasnya tuh. Mana Kelasnya kelas jangan mana? welcome, ganti dengan admin, kan filenya udah diganti namanya admin. Mana sih? Itu kelas, Oh. deklarasi kelas. Nah, sok Gitu, save. Pak. Ya, benar. Save. Nih Pak, di autoload-nya teh kayak gini Pak, ini mah. Iya, benar. Tuh, di line 99. Nah, 99 di atas apa coba? Tuh, Nggak apa-apa, bener. sama. Benar Pak? Udah, benar. Udah. So, coba Coba lihat. yang dashboard benar. Yang root benar. Yang roots-nya mana? Roots-nya admin, ya udah. Udah, sok coba. Coba. Nih, anggar Pak. Ntar itu ngeditnya yang mana ya? Takutnya ngeditnya yang lain lagi. ngedit si Ena, ngedit si Enu lain deh. Udah nggak mungkin. Benar Pak yang ini. Coba buka di itu ya, makanya bukanya pakai jangan dari situ bukanya, dari visual code-nya, dari Sublime-nya. Itu Banyak ada orang mana kelas tuh? apa semuanya. Orang kelas lah semua ya. Iya, Tadi teh semua. Tadi teh pakai yang ini Pak nih ya, kalau dari file manager ini mah. Nah, yang kedua yang Ya, XMPP itu yang kedua. Nah, terus deh DCI. Kela-kela. benar. Ini Enggak itu. Makanya jangan bikin aksam lagi di dalamnya jadi pusing. Nah, CI application mulai dari config dulu ya Pak nih. Autoload. Nah, itu yang tadi benar berarti ya. Ya. Coba config lihat. Config.php-nya. Hah? Ya itu. Config. Ini. Tuh, base URL-nya juga belum disetting. Kumaha tuh. Mana sih? Oh iya. Base URL-nya juga belum disetting. Jadi Masih ingat nggak settingnya? tahu coba. Root, base URL-nya jangan dihapus dong. Itu kan ini file.
Nah, yang disetting nah di dalamnya itu. Nah, itu diambil dari mana? Bukan root satu, diambilnya dari itu, dari browser. Directory root-nya, root directory. Root directory dari aplikasi kita apa? Apa sih Pak? Apalagi Pak? Root directory tahu nggak? Root directory. Root Root directory. directory itu directory teratas Oh, di di aplikasinya. CI. Namanya apa? CI kan? Ah, Nah, CI. Karena CI ini udah dimasuk ke dalam sebuah server, jadi depannya harus ada localhost kan? ya ya. Nah, berarti root base URL-nya atau root directory-nya adalah localhost CI. Tapi jangan lupa ditulis HTTP-nya. Makanya copy dari browsernya. Paling gampang Oh. itu. Kan waktu itu gitu saya ajarin. Nah, itu copy tuh. Pakai slide-nya jangan bawa. Copy aja semuanya. Nanti dihapusnya di sana. Nah, itu. Udah kayak gitu dah. Save. Dah, Hmm. dah. Nah, ini terusnya apalagi sih Pak? Database. Kayaknya udah deh itu aja. Sok database. Masalahnya kayaknya di situ dah. Oh, cik coba. Sok refresh. Angger. Ya, belum Admin. dah kayaknya. Buka Belum. dulu database. Autoloadnya udah di save kan? Udah tadi. Naon Pak ya? Nggak tahu ini Sublime versi berapa ini. Saya udah pasti versi 3, dia masih pakai versi 4. Versi 4, 1.4. Angger. Lihat dulu Bentar. kontrolernya. Controller. Itu autoload udah, roots coba rootsnya. Root masa udah tadi saya gini. Enggak. Ya kan sekalian aja bisa salah. Nyusahin asli sih Reja ya. Maksudnya nyusahin diri sendiri. Admin, nah kutipnya satu aja. Jangan lupa kutip dua. Klik Pak. Klik Pak sama. Nah, udah save. Save all. Nah. Nah, sekarang lihat yang tadi ya, kontrolernya. Atas. Mana Pak? Ya itu. Kok banyak tuh di situ teh? Mana controller? Oh ya, admin. Udah kan gini ya? Function this load view dashboard CI controller admin. Oh, udah. Oke. Udah sih. Ini Terus hapus. ini hapus-hapusin aja semua. Kecuali indeks ya. Indeks jangan dihapus sama admin. Nah, gitu ya. Nah, terus view-nya lihat yang dashboard semuanya hapus selain dashboard. Nah, itu. Hapuslah. Udah ya? Udah. Udah ini di share. Oke, jalankan. Ini harusnya jalan ya. Semuanya udah benar. Kalau nggak jalan aneh ini. Aneh Pak. Aneh. Tapi berarti benar kayak tadi ya Pak. Nanti saya benerin gitu. Iya, harusnya. Tadi Dia nulisnya benar nggak tuh? Admin coba. Oh, ini mah kayaknya saya curiga HT aksesnya belum ada ini mah. Ya. Oh, yang baru mah. Ini tuh yang baru. Iya, HT aksesnya udah tambahin indeks aja di situ, nggak usah ditambahin HT akses, nanti kelamaan. Oh, Coba di tambahin. enggak di itunya di browser tadi. Ini pasti HT aksesnya belum dibikin. Sok di CI, setelah CI itu tambahin index.php.
pakai slash. Ya, tak udah jalan gerak sok. Oh, Nah kan, terus Pak. benar berarti ada yang salah. Unable to load request language. Gimana ini? Biar Pak. Ini coba dulu, udah numpuk-numpuk sih sama. Nyusahin diri sendiri itu mah. Nanti Pak, orang hapus lah yang ini. Enggak itu sekarang coba lihat di yang itunya exam yang tadi, terus Sampai htdocs-nya Doc. CI. Nah di sini kan nggak ada HT akses ya, harusnya ada HT akses. Di copy aja. Enggak sih, harusnya jalan itu. Oh ya. Harusnya jalan, udah settingannya udah benar semua. Tapi satu udah Pak ini Pak. Mana? CI. Nah ini kan nggak ada htdocs application. Pak, tapi satu Pak ini si XMPV file yang sayanya enggak double. Memang nggak double, tapi ada settingan di URL yang salah, itu bingungnya kan di situ. Coba dilihat di Sublime-nya, coba. Sublime-nya lihat. Oh, di sini. Mana? URL form. Modelnya udah kosong. Udah ke atas lagi coba. Language, terus ke atas. Enggak terus ke atas dulu. Bukan. Autoload dulu. Saya periksa dulu autoload-nya. Ke atas. Libraries-nya kosong. Udah. Config. Coba lihat satu-satu lagi. Udah sih. Udah. Oh, ini Pak. Bukan. Enggak, benar. HTTP. Benar kan? Ngopi dari sana kan? Iya, benar. Udah benar. Ke atas lagi. Database-nya kosong kan? Database. Mana? Bawah ini. Oh, udah kosong, nggak apa-apa. Roots-nya admin. Roots-nya udah benar admin tadi kan? Nah, udah. Sok sekarang lihat admin PHP. If base page class admin. Nah, ini naon Pak tulisannya Itu masih mah hapus putih. aja. Oh. Apanya? Nah, itu hapus aja. Jadi biar ringkas aja kayak saya. Di situ hanya catatan aja. Dashboard, this, load, view, dashboard. Udah bener. Save. Iya. Yang HT akses Nggak akan bisa. Ya itu mah kalau mau pakai itu harus HT aksesnya harus ada. Kalau nggak ada harus pakai admin. Harus pakai index.php gitu. Coba nyobain gini aja Pak, ada mau? Ya nggak akan ada lah. Ya, karena ada udah di Nggak akan settingnya. ada, sama. Unable to load the request language, English, lang, PHP. Oh ini ada masalah nih dengan CI-nya. CI language, CI-nya ada yang masalah nih, ada file yang nggak ke copy. Terutama di language-nya. Padahal Pak ini teh baru tahu Pak, baru nge-uninstall terus install lagi. CI-nya ada yang salah itu. Kayak gitu. Jadi nggak ke-load sih itunya. Coba Gimana lainnya. sih Pak? Aksesnya ini bukan. Udah ini mah nggak bisa. Ini mah harus
dari awal lagi si ininya. Ah, udah Jangan WLC lanjut, Pak. udah acak-acakan gini ya tuh. Udah acak-acakan dipaksain ya nggak akan bisa makin Aduh. acak-acakan. Penonton udah kecewa, Pak. Ya Udah udah panas. pokoknya nanti ini langkah-langkahnya ikutin ya semua gitu. Ini kan direkam juga nih jadi semua orang pada ngeliat nih kerjaan si Reja malam ini. Jangan diikutin ya yang lain. Jadi kalau naruh aplikasi harus rapi, kalau enggak nyusahin diri sendiri ya. Oke, kita mulai ya. Lagi ya. Masih panjang nih soalnya. Oke, tadi dari mana ya sampai sini. Nah, ini ya. Ini harusnya tampil kayak gini kalau tidak ada yang settingan yang salah ya. Kalau CI-nya juga nggak ada yang salah. Ya. Nah, yang pertama di sini kita kan mau ngopi ya. Mau ngopi bukan maksudnya mengambil file-file pendukungnya. Nah, file-file pendukungnya kan adalah Bootstrap, distribusi ya, dist, sama plugin, tiga folder ini gitu. Nah, 3 folder ini harus ditaruh di dalam CI, tapi kita harus bikin folder khusus di CI-nya. Jadi kita masuk ke htdocs lagi, masuk ke CI. Nah, ke CI-nya di sini. Nah, di sini kita bikin sebuah folder. Ya, jadi ini namanya root directory ya, root directory dari program kita atau BSURL-nya lah. Nah, kita taruh sebuah folder di sini. Nah, kita kasih nama aja misalnya assets gitu ya. Tujuannya bahwa ini adalah plugins dari selain CI gitu ya. Kita kasih nama assets. Nah, terus kita masuk ke admin LTI ya. Admin LTI di sini Bootstrap, distribusi, plugin gitu ya. Itu di copy dulu semuanya ya. Ini di copy aja 3 ini ya. 3 file ini kalau yang build, documentation sama page itu nggak usah ya. Itu aja dulu. Terus kita masuk lagi ke CI-nya. Nah, masuk lagi ke CI-nya, masukin di folder assets. Nah, sudah ya. Ini ada Bootstrap, distribusi, dan plugins. Nah, sekarang gimana cara manggilnya gitu ya. Kalau misalnya kita buka script-nya, script dari si yang tadi ya, ini kan admin udah benar ya, seperti ini. Autoload saya hapus ya, ini nggak perlu. Dashboard yang tadi ya, dashboard. Nah, kalau kita lihat di sini kan dia ngambilnya di direktori sejajar ya, Bootstrap, CSS gitu. Terus yang distribusi CSS. Nah, ini sementara berada di direktori assets. Nah, kita harus nge-rename ini. Nge-rename ini kita tambahin, bukan di-rename, maksudnya kita tambah ya. Tambah apa? Tambah script ini. Tag PHP ya. Tag PHP, lalu tutup juga tagnya. Nah, isinya adalah echo. Yang dipanggil adalah base URL. Nah, base URL ya. Base URL-nya dipanggil. Lalu sebelum bootstrap-nya ya, sebelum bootstrap-nya ini ditambahin assets. Nah, folder baru yang kita bikin. Nah, seperti itu. Nah, kita harus merubah ini semua ya. Yang ada hubungannya dengan Bootstrap, yang ada hubungannya dengan distribusi, dan ada yang hubungan dengan plugins. Itu di-copy semua. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau sudah kita tambah di sini, apa pengaruhnya? Kita refresh. Nah, tuh kan udah berubah ya. Berarti kan si Bootstrap-nya udah ke loading, keambil gitu, udah keambil. Bootstrap-nya sudah keambil. Kalau yang belum berubah nanti ini. Nah, ini kan banyak ya, takut kita salah-salah ngetik, itu cara ada triknya. Triknya adalah kita pakai find aja, find and replace ya. Nah, replace. Cari cari di sininya Bootstrap ya. Bootstrap.
Ya, cari di sini sama dengan kutip bootstrap, lalu diganti dengan PHP echo base URL assets, nah belakangnya bootstrap juga. Nah, seperti ini. Jadi setiap ketemu sama dengan kutip bootstrap itu akan diganti, akan disisipkan sebuah script seperti ini. Nah, itu ya. Kita tinggal cari aja. Begitu cari ini kan nyala nih. Nah, langsung di replace. Gitu, ya. Nah, gitu ya. Kalau define lagi udah nggak ada berarti udah selesai. Dia cuma ada 2 berarti ya untuk bootstrap. Nah, selanjutnya itu untuk bootstrap. Kita save ya. Kita save. Kita lihat. Nah, ini sudah mulai ada yang tambahan. Sekarang yang kedua adalah setelah bootstrap adalah distribusi. Ya, yang dist, folder dist. Berarti apa di sini ya? Kita search lagi nih find and replace yang namanya dist di sini nih. Ini kan href ya. Nah, ini ya. Link href sama dengan dist. Nah, gitu ya. Copy gitu ya. Nah, ini distribusi, ini juga sama distribusi. Jadi nanti semua yang berhubungan sama dengan kutip, dist, CSS segala macam ini kan nanti ngikutin. Nah, set satu blok ini akan digantikan dengan satu blok ini gitu. Jadi dari mulai ini nih ya, satu kotak ini dia akan digantikan. Udah tinggal find aja, nanti dia nyala ya. Nyala nih find. Kalau ada berarti tinggal replace ya, replace gitu ya. Nah, ini juga untuk gambar image-nya tinggal replace. Nah, kita bisa pastikan ini sama semua, maksudnya udah seperti ini, jadi kita replace all aja biar cepat. Nah, langsung selesai. Lalu kita save. Nah, lihat di sini perubahannya. Nah, ini kan udah ke loading ya. Distribusinya sudah, gambar-gambarnya juga sudah keambil. Cuma tinggal plugin yang belum, yang tadi saya bilang tadi ya, plugin ini kan nggak ada nih, masih kosong ya. Si ini juga masih kosong ya, ini nggak ada gitu. Tapi secara garis besar si distribusi dan si bootstrapnya sudah ke load. Tinggal kita yang pluginsnya. Berarti kita balik lagi cari yang plugins. Nah, ini ya. Ini kan setelah distribusi di sini plugins. Nah, kita cari lagi find replace. Nah, yang dicari adalah sama dengan kutip ya. Sama dengan kutip plugins. Nah, ini. Terus diganti dengan PHP echo base URL assets, belakangnya ganti dengan plugins. Jadi pokoknya ini sama. Jadi kayak nyisipin. Kita menyisipkan script ini nih. Nah, menyisipkan script ini di sini gitu, di tengah di antara kutip dan plugins gitu. Terus kita replace aja, replace all aja gitu. Lalu save. Gitu. Nanti kita lihat sini. Nah, pluginsnya udah jadi ya. Jadi kita bisa pakai si pluginsnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, pada bisa ininya bikinnya? Selain Reza, gimana yang lain? Udah dicoba belum? Lagi Pak, Lagi sob. lagi dicoba. Lagi sob. Ya, kalau ada yang mau tanyakan langsung ya. Bagian mananya yang terlambat, bagian mana yang belum dikasih tahu. Nanti saya langsung jelasin lagi. Ini saya sambil share screen yang ininya ya. Nah,
Oke, bagaimana? Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Apa dilanjut dulu? Lanjut aja. Oke. Ya, nanti dicoba ya kalau yang ini kan direkam juga ya. Jadi nanti dicoba prosesnya. Nah, sekarang ini sebenarnya sudah berhasil nih kita untuk mengintegrasikan si admin LTI ini ya. Kita sudah berhasil mengintegrasikan admin LTI ini. Jadi cuma memang yang bisa diambil itu adalah si index.php ya, index.php-nya aja. Maksudnya index.html yang kita rubah menjadi dashboard. Nah, ini ya. Nah, sekarang sih tinggal kita sesuaikan dengan yang kita butuhkan. Misalnya ini deh, sidebar ya, sidebar. Ini kan kita nggak pakai semua gitu kan, kita nggak pakai semua. Nanti kita edit ya sidebarnya. Terus ini kan nggak semuanya kita pakai. Jadi nah, yang mana dulu nih untuk tampilan dashboard gitu ya, entah tabel, entah apa gitu ya. Nah, nanti kita lihat apa saja yang harus dihilangkan gitu. Nah, sekarang sebelum ke sana, saya ingin sedikit memodifikasi si file ini. Jadi gini, di CI itu bisa kita pecah-pecah satu file itu. Satu file dari index.html kita bisa pecah-pecah menjadi beberapa file yang fungsinya adalah supaya kita mudah untuk editing. Contoh ya, misalnya ini kan satu kesatuan file ya, satu kesatuan file. Di sini ada headernya gitu ya. Ada headernya gitu ya, satu kesatuan file, terus ada sidebarnya ya, di sini ada sidebarnya gitu kan, sini ada sidebarnya, lalu di sini ada main kontennya gitu ya, main kontennya, dan terakhir di sini ada footer ya, ada footernya gitu. Di sini ada footernya. Nah, ini mau saya pisah-pisah jadi beberapa file, footer sendiri, sidebar sendiri, kontennya sendiri, dan headernya sendiri gitu ya. Nah, jadi kita bikin sedikit modifikasi di admin.php, kita bikin sebuah function baru lagi ya. Kita bikin sebuah function baru lagi. Nah, seperti ini. Kita kasih nama fungsinya di dashboard 2 aja. Jadi dashboard 2. Terus file view-nya juga akan namanya jadi dashboard 2 juga gitu ya. Dashboard 2. Nah, dashboard 2. Lalu karena nanti kan ada beberapa file, makanya kita akan memanggil si file-file tersebut yang dipisah-pisah. Ada 4 file. Yang pertama kan file header. File header gitu ya. Terus yang kedua adalah file sidebar ya. Nah, di posisi yang ketiga adalah dashboard 2.
Nah, yang terakhir itu adalah footer. Nah, ini semua filenya harus ada. Header.php, sidebar.php, dashboard.php, dan footer.php itu harus ada di folder view. Supaya rapih ya, supaya rapih karena ini ketiga file ini nih, file header, sidebar, dan footer itu akan dipakai secara berulang-ulang. Nah, sehingga jangan dicampur di dalam sebuah folder view. Artinya kita bisa masuk ke dalam sebuah folder lagi di dalam view. Nah, kalau kita lihat di sini kan di application CI ya di view-nya itu kan baru hanya dashboard aja. Nah, di sini kita bisa bikin sebuah folder baru ya di view-nya. Nah, di view-nya ini kita bikin folder baru. Sorry, ini file new folder. Nah, kasih nama foldernya misalnya templates gitu ya. Templates. Nah, gitu. Jadi ada sebuah folder baru namanya templates. Tujuannya apa? Di dalam templates ini bakal ada file header, file sidebar, sama footer. Nah, karena si template ini ada sebuah folder yang berada di dalam view, nah ini kita harus tambahkan juga alamatnya, berarti templates ya. Nah, kita panggil si itunya, apa namanya, foldernya di templates /header. PHP-nya jangan diketik ya. Terus ini juga sama, template juga ya. Templates. Nah, kecuali dashboard 2. Nah, jadi yang 3 ini. Header, sidebar, dan footer itu berada di dalam folder templates. Sementara yang dashboard 2 itu ada di view-nya, root view-nya. Nah, sekarang selanjutnya kan kita sudah bikin nih si adminnya. Nah, si view-nya ini kita bikin sebuah file baru namanya dashboard 2, kita save. Kita save dashboard. Kita kasih nama dashboard 2 ya. Nah, ini namanya dashboard 2. Ya, untuk yang ini dashboard 2. Terus yang templates header, berarti kita masuk ke dalam folder templates, lalu klik kanan, new file lagi. Nah, kita save, namanya header. Header ya, header.php. Nah, seperti itu. Lanjut, kita bikin lagi apa? Header, sidebar. Sekarang bikin sidebar di folder templates, new templates, save. Di sini sidebar ya, .php. Sidebar. Terus yang terakhir adalah si footer. Header, sidebar, dashboard, dan footer. Ya, ini udah ada ya. Jadi ada 4 file. Nah, sekarang kita tinggal ambil file-filenya. Maksudnya tinggal isi file-filenya. Header yang mana, sidebar yang mana, dashboard yang mana, footer yang mana. Cara bacanya seperti ini. Kita ngambil dari si dashboard.php ya. Mula-mula dari PHP. Kita cari dulu yang headernya. Header itu biasanya dari awal nih. Dari awal sampai ke tulisan header. Nah, ini cari ya header. Nah, kalau kita nyari kayak gini nih pasti susah ya, pasti susah lah gitu. Nah, makanya kita manfaatkan fasilitas yang ada di sini. Cari kata-kata header, kata-kata header. Nah, inilah, ini tag header. Ini tag header, berarti header ini dia yang berada di dalam tag header ini itu adalah si header itu sendiri. Nah, supaya mudah kita nyari bawahnya itu kan susah kalau kayak gini ya. Nyari bawahnya tuh susah. Kita pakai fasilitas yang ada di sini, yang ada di Sublime Text-nya. Kita geserin, nah kursor kita sampai ketemu yang seperti ini ya. Jadi di line 41 sebelahnya tuh ada kayak segitiga kecil. Nah, itu fungsinya bisa istilahnya ngelipet yang ada di dalam
tag header. Jadi kalau saya klik di sini, nah ini udah kelihatan. Jadi header itu berada antara line 41 sampai 281. Nah ini ya fungsinya lebih enak nih kalau kayak gini. Ya kalau dibuka. Nah, ini headernya. Ini headernya nih. Ini bisa kita pindahin. Nah, karena ini kan pecahan dari 3 file ya. Berarti ini kita ngambil dari header ini ke atas semua. Nah, sampai sini. Header ini kita ambil ke atas. Dari header sampai script yang atas. Kita copy ya. Ini copy. Ini copy, lalu masukkan ke header. Paste. Nah, begitu ya. Ini header. Save. Nah, kalau sudah di-save, untuk ngecek benar atau enggak, karena kan kita sudah ada nih load view templates header kan sudah jalan, harusnya sidebar, dashboard, sama template footer kan masih kosong. Jadi sebenarnya kalau dijalanin juga nggak akan error, jadi cuma kosong aja. Yang ada cuma header aja. Sekarang kita lihat ya. Nah, kita coba ya di sini. Ini kan admin ya, dashboard. Kita panggil yang dashboard 2. Ya, dashboard 2, fungsi si dashboard 2 kita panggil. Nah, ini udah jalan ya. Yang footernya udah jalan, tapi kan yang dalamnya belum ada. Sekarang tinggal satu-satu aja kita ambil. Ya, ini kan yang dashboard 2. Sekarang yang sidebar. Nah, sidebar itu cirinya apa? Kalau di dashboard ini kan sudah kita lipat nih ya, si headernya dilipat. Nah, sidebar itu ciri khasnya ada tulisan aside. Nah, ini sidebar nih. Ini sidebar. Jadi kita lipat lagi nih dari 283 kita lipat si tag aside-nya. Klik. Nah, ini berarti dari mulai aside, nah ini adalah sidebar. Nah, satu blok ini ya dari 283 sampai 443 itu adalah sidebar ya. Itu adalah sidebar. Jadi kalau kita klik di sini ya, kita ambil ini kita copy ini si message-nya nggak apa-apa lah kita copy juga biar kita kelihatan. Kita copy, masukin ke sidebar. Nah, seperti ini. Save ya. Jadi aside ada di sini. Save. Coba kita cek, refresh. Nah, udah ada ya sidebarnya ke copy. Nah, enaknya kayak gini kalau CI, jadi bisa dipotong-potong gitu. Tapi tetap bisa jalan gitu ya. Tetap bisa jalan. Kita lanjutkan setelah sidebar lalu ke dashboard-nya. Ke dashboard-nya itu berarti kita lihat di sini. Ini kan header, aside. Nah, di sini ada dashboard. Dashboard itu biasanya dimulai dari kita lihat ciri khas di dashboard-nya apa, gitu ya. Kalau di sini. Nah, ada tulisan dashboard control panel. Berarti di sini. Ini satu area lah gitu. Nah, tinggal kita cari, berarti ada tulisan apa? Nah, ini dashboard control panel dari sini. Yang atasnya apa? Section ya. Nah, berarti dari mulai section ini kan nggak mencakup keseluruhan. Yang lebih di atasnya lagi apa? Ya ini. Content header. Ini ada tulisannya nih. Content header ya. Nah, berarti dari sini nih. Dari div class content wrapper. Jadi setelah aside. Kita lipat lagi nih. Nah, sampai sini. Ya, ini udah kelihatan. Ini content wrapper berarti isi kontennya. Nah, footer nih footer sekalian. Footer adalah ini. Nah, ini footer. Nah, sekarang kita ambil yang ini dulu ya, yang untuk kontennya, yang content wrapper. Nah, ini kita ambil copy nih. Jadi dari 446 sampai 883. Ini kita copy. Lalu kita paste di dashboard 2-nya. Nah, ini udah selesai, kita save. Lalu kita refresh. Nah, ini udah tampil, tapi bawahnya masih kosong pasti kan, footernya belum ada tuh. Masih kosong footernya. Nah, kita tinggal tambahin aja. Sekarang terus ininya juga kan nggak jalan ya JavaScript-nya karena si JavaScript-nya adanya di footer. Nah, berarti tinggal beresin footernya. Footernya di sini ya, dari mulai 884 sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah. Nah, karena si JavaScript sampai si penutup body HTML-nya. Lalu kita copy ya. Nah, sip. Kita save.
Kita refresh. Tampil semuanya ya. Sama persis dengan yang tadi kita bikin, yang ini. Sama persis ya, bedanya kalau ini cuma satu file, yang ini 4 file, dipisah-pisah. Tujuannya apa? Supaya kita mudah untuk editingnya. Kenapa? Misalnya nih, saya pengen mau ngedit si dashboard-nya nih. Saya pengen edit si dashboard-nya. Kan kalau misalnya masih bersatu itu kadang-kadang repot ya. Tapi kalau sudah dipisah, itu lebih mudah. Terus si sidebar ini ya, si sidebar ini bisa dipakai berulang-ulang untuk beberapa file yang berbeda, untuk konten yang berbeda. Jadi kontennya bisa apa aja gitu ya. Tinggal kita edit-edit aja dalamnya. Tinggal sekarang sih ininya ya, ini misalnya si dashboard ini mau kita ganti lah ya. Misalnya kita ganti, bukannya dashboard, si apa namanya sidebar ya. Nah, kita kan tinggal buka si sidebarnya. Nah ini sidebarnya. Dengan cara yang sama kita bisa mengedit apa yang kita butuhkan. Contoh ya, yang tadi ya aside gitu ya. Ini kan berarti paling atas, tag paling atas, terus ada section sidebar. Nah, berarti seluruh sidebar ada di sini. Section class sidebar ya, ada di sini. Terus di sini ada apa? User panel ya. Ini kan udah ada rubah ya. Ada image. Nah, ini Alexander Pierce. Berarti kan di sini kalau dilihat daerah sini ya. Nah, daerah sini, daerah atas. Nah, ini bisa kita tutup nih section. Nah, panel ya, dari panel. Terus ini ada search form ya. Kita bisa tutup. Nah, kalau misalnya kita nggak butuh search gitu ya, ini bisa kita hilangin. Berarti tinggal kita hapus aja nih bagian si search form-nya dari sini. Ini kita hapus. Save. Refresh. Nah, seperti itu. Jadi cuma langsung main navigation dan dashboard. Terus contohnya kita cuman pakai katakanlah 1, 2, 3, 4, ada 4 lah ya gitu yang kita mau pakai gitu. Cuma 4, terus isinya ya mungkin kita gantilah. Misalnya jadi apa? Contoh lah misalnya sistem informasi akademik gitu, di situ ada mahasiswa, dosen, mata kuliah dan logout lah. Contohnya kayak begitu ya. Nah, kita bisa pakai beberapa yang sudah ada. Oh ya, untuk icon ya. Ini kan icon ya. Ini icon kan. Icon-icon ini bisa kita ambil. Kita referensinya dari mana? Dari si admin LT yang asalnya nih, yang masih admin LT yang belum apa? Yang belum jadi CI. Kita bisa lihat di sini di bagian UI elements, icon. Nah, ini dari sini sebetulnya. Contoh ya, kayak yang apa namanya, yang ada yang gambar tadi tuh kayak book. Nah, FA book. Nah, ini FA book. FA book itu untuk yang documentation nih di sini. Nah, sekarang kita lihat UL, LI ya, LI. Jadi setiap UL sih sebetulnya ya, UL dan LI ini kan sidebar ya. Terus ada, nah ini ada class view. Nah, ini ada LI-nya. Nah, ini. Kita lihat yang terakhir, yang documentation ya. Kalau nggak salah documentation. Nah, ini ya. Nah, documentation. Documentation dia pakai icon, nah I ya. Ciri khasnya I, class FA book. Nah, ini untuk LI-nya. Oh ya, ini kan script ya. Script untuk ini tuh dia pakai LU dan LI ya.
LU dan LI ini sebetulnya tag HTML standar untuk menentukan balance. Cuman dimodifikasi jadi bentuknya seperti itu. Ya. Nah, jadi kita tinggal hapus saja mana yang kita perlukan, mana yang enggak. Seperti ini, my navigation. Oke, kita perlukan ya, my navigation misalnya kita perlukan. Dashboard kayaknya kita hapus saja. Layout juga bolehlah kita pakai, dashboard kita hapus ya. Dashboard itu dari sini berarti. Nah, dari sini ya, dashboard. Nah, dari dashboard. Nah, kita hapus dari sini. Yang LI ini kita hapus, karena ini isinya yang si dashboard. Ya. Nah, ini my navigation, admin, oh sorry, ini, nah ini ya. Nah, ini ya. Dashboardnya hilang kan? Nah, tinggal kita misalnya pakai layout. Terus ini layout mesti banyak juga nih. Layout kayaknya nggak perlu ya. Kayak top navigation-nya nggak perlu. Widget juga sebetulnya nggak perlu ya. Kita hanya ngasih, saya mau ngasih contoh cuman misalnya cuman ngambil 4 aja. Modifikasi cuman 4. Misalnya yang dokumentasi, yang mailbox, kalender itu ditetapin. Ya 4 inilah ya, multi level. Nah, 4 inilah. Dokumentasi, multi level, example sama mailbox. Sisanya dari kalender ke atas kita hapus, nggak perlu. Nah, yang labels juga kita nggak perlu nih, kita hapus aja labels. Berarti kita bisa ngeditnya dari bawah ya, karena kan ini navigation, yang tree ini kalau kita lihat semua di sini. Ya. Kita ngambil dari, kita cari yang tadi ya, mana nih, kalender ya. Kalender ke atas kita ambil, hapus. Kalender, nah ini ya, kalender. Nah ini. Ini kan punyanya kalender nih ya. LI-nya kalender. Nah, LI-nya kalender ini kita hapus ya. Kita hapus sampai ke posisi si LI navigation. Lihat. Nah, ini ya, mailbox, example, multi level sama dokumentasi. Misalnya si dokumentasi yang kita ambil yang sederhana aja deh. Ini kan ya dokumentasi index.html. Misalnya ini href-nya kita ambil kosongin dulu aja. Dengan hashtag itu bisa artikel kosong. FABook di sini dokumentasi, misalnya kita bikin di sini logout ya. Logout. Ini label kita nggak perlu, kita hapus aja label. Nah, jadi satu baris ini ada logout, terus ada multi level ya, multi level harusnya nih. Yang multi level, nah ini ya, multi level. Saya mau ngambil bentuk ininya nih, bentuk apa namanya, bentuk ikonnya yang untuk logout itu kayaknya lebih bagus pakai itu ya, pakai yang multi level. Multi level itu di sini dia pakai FA apa ya, FA angle left. Nah ini ya, angle left. Nah begitu ya. Misalnya di sini mata kuliah. Nah, udah gitu aja deh. Sisanya kita hapus. Nggak perlu kita hapus, kita ganti aja nanti. Nah, jadi lebih kelihatan jelas ya UL-nya yang mana gitu. Nah, gitu ya. Jadi ada 3. Terus kan tadi mau bikin 4 ya. Kita ambil lagi di sini. Nah, begini caranya. Di sini yang pertama misalnya mahasiswa, terus misalnya di sini dosen. Nah, seperti itu.
terus ada mata kuliah. Nah, seperti itu. Tinggal ikonnya aja disesuaikan. Kalau ini kan FA Book semua, mahasiswa dan dosen, kita bisa cari yang lain ikonnya. Misalnya kita cari ya, kalau yang gambar apa ya, gambar orang lah gitu ya. Kalau nggak salah ada yang user. Nah, user, FA user sama users. Nah, ini bagus nih untuk mahasiswa sama dosen. Yang satu mahasiswa, yang satu dosen. Yang FA users untuk dosennya. Mahasiswanya jadi users. Nah, save. Hasilnya kayak gimana? Kita lihat. Nah, ini ya. Mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan logout ya. Logout. Nah, ini kelihatan ya. Apa namanya? Fungsinya kenapa kita pisah-pisah, jadi kita bisa gampang editnya. Misalnya kita mau ngilangin ini ya, kita tinggal cari aja tagnya, langsung kita hapus atau kita edit seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Yang mau bertanya silahkan. Pak. Ya. Bagaimana? Itu misalnya mau masukin fungsinya lagi harus nambah lagi ya, Pak. Misalnya mahasiswa itu dipencet bisa gitu. Iya, jadi kita manggil controller lagi gitu. Saya kasih contoh ya, misalnya begini. Kan ini mahasiswa ya, ini kalau dipencet kan belum ada apa-apa ya, belum ada apa-apanya nih. Misalnya kita mau ngebuka ininya jadi mahasiswa gitu, itu harus linknya harus diedit seperti ini. Nah ini kan dia akan ngebuka apa gitu. Nah ini akan mengacunya ke href-nya ini, mengacunya ke si controller. Jadi kita harus panggil controllers lagi gitu. Panggil controllers lagi. Controllersnya yang mana? Misalnya ini kan ya, controllersnya kan admin. Nah tinggal functionnya yang mana gitu. Functionnya yang mana gitu. Bisa aja kita panggil si functionnya function untuk mahasiswa gitu ya. Nah ini nanti bisa kita bikin sebuah function baru gitu, function baru misalnya gini. Tapi si urutannya tetap sama gitu. Si urutan header, sidebar, dashboard harus tetap sama. Cuman bedanya ini ada satu halaman namanya mahasiswa gitu. Katakanlah di sini adalah mahasiswa. Mahasiswa ya. Nah, kan gitu ya mahasiswa. Terus di sini kita memanggil mahasiswa juga. Mahasiswa gitu. Nah, dari mahasiswa berarti di sini harus ada mahasiswa.php di sini ya. Nah, di view ini harus ada new, kita save di sini. Ya. Mahasiswa.php. Nah, itu aja isinya ya. Isinya itu. Kan kalau dashboard doang panjang ya, banyak gitu ya. Banyak banget gitu. Ini saya kasih contoh aja karena ada beberapa yang nggak boleh dihilangkan kayak content wrapper, terus ini kan section, terus ini ada section untuk content header ya. Ini untuk home, terus ada main content. Nah ini kan sebetulnya main content-nya ini kan. Nah main content-nya kan ini. Kalau content wrapper itu biasanya dia untuk yang untuk ngegabungin lah. Nah berarti di sini ini kan udah satu tag ya, ini satu tag, ini juga satu tag gitu ya. Terus yang section juga satu tag gitu. Ini isinya konten. Ini bisa kita copy dulu ya, kita copy dulu, masukin ke mahasiswa, masukin mahasiswa. Tapi kita nggak pakai semua ya, nanti kan kosong ya, nanti kita bisa isi yang lain gitu. Content wrapper-nya ditetapin, ya tetap ada section untuk content header-nya,
kita tutup ini dulu ya untuk sessionnya. Untuk mainnya nih, main kontennya yang akan kita hapus ya. Main kontennya akan kita hapus dari mulai section ke section lagi. Berarti kita cari sampai ke section lagi. Nah, section untuk main konten. Nah, makanya di sini ada apa namanya? Message gitu bahwa ini adalah section untuk main konten. Nah, jadi kan seperti ini, terhapus. Kita bisa taruh di sini misalnya kasih aja tag PHP ya. Ini halaman mahasiswa. Save gitu ya. Save. Nah, sekarang kita coba panggil ya. Ini kan mahasiswa. Di sidebar-nya otomatis yang dipanggil mahasiswa ini adalah base URL ya. Base URL di sini echo ya. Echo. Base URL. Nah, setelah base URL kita panggil ininya apa? URI segmentnya. URI segmentnya apa? Admin kan? Admin itu adalah nama controllernya. Terus nama fungsinya. Fungsinya adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa. Save. Nah, kayak begitu ya. Kita tes. Ini di refresh ya. Dashboard 2-nya kita refresh. Nah, kita refresh dulu nih. Nah, ini kan dashboard 2. Kalau kita klik mahasiswa, dia akan ngerubah, nih, lihat di bawah ya. Dia akan ngeload localhost CI admin mahasiswa. Klik. Nah, tampilannya seperti ini. Kan masih kosong ya. Ini halaman mahasiswa. Nah, seperti itu. Begitu ya mungkin ya, Dede ya, yang mungkin maksudnya ke sana ya. Ya Pak, siap. Makasih Pak. Oke, ya, jadi ini cara pakainya lah ya, itu cara pakai si admin LT-nya kayak gimana. Jadi seperti itu. Nah, oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Apa cukup jelas? Nanti tinggal diulang lagi aja ya, kan ada recordingnya. Oke, siap Pak. Oke, nah untuk materi sekarang ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada, saya mau ngejelasin tentang UTS ya. UTS. Nah, silahkan yang sudah bisa mengakses Wastu Digital dicek masing-masing di ujian itu file UTS sudah bisa di-download ya. File UTS sudah bisa download. Jadi filenya sudah bisa saya bagikan sekarang untuk diakses di UTS supaya bisa dipelajari bukan dipelajari, supaya bisa langsung dikerjakan. Selain sekaligus saya buka juga lah di sini ya biar terlihat ininya. Soalnya seperti apa? Kelas malam cek. Oke. Nah, ini soalnya ya. Nah, jadi soal UTS-nya begini. Saya bikin take home. Ini waktunya 1 minggu dari sekarang ya. Jadi nanti dikumpulkannya maksimal nanti pas Rabu tanggal 28 April minggu depan ya.
maksimal di waktu UTS, kan jadwal UTS-nya kan jam segini ya sebetulnya. Jadi waktu pekerjaannya dari sekarang. Yang dikerjakan apa? Yaitu adalah buat video ya, buat video tentang pembuatan si program sederhana yang menggunakan CI. Jadi ini sebetulnya praktek sendiri tapi direkam gitu ya, direkam. Ya, tujuan saya adalah supaya saya bisa mengukur sampai sejauh mana pemahamannya gitu ya, pemahaman tentang CI-nya, tentang model view controllernya gitu ya. Dan ini pun sebetulnya kalau menurut saya sih materi yang sudah diulang-ulang gitu ya. Jadi seharusnya bisa terukur kesanggupannya gitu. Nah, video tersebut durasinya maksimal kurang lebih sekitar 10 menit ya, kalau bisa 10 menit, atau kalau di bawah 10 menit itu lebih bagus karena lebih ringkas, berarti kan lebih cepat ngerjainnya gitu. Terus juga nggak akan terlalu banyak size-nya nggak akan terlalu besar juga kalau dia di bawah 10 menit. Tapi kalau toh misalnya selesai dalam waktu 15 menit ya tidak apa-apa, nggak apa-apa, asal jangan sampai 1 jam gitu ya, atau sampai setengah jam, itu kayaknya terlalu besar ya, begitu. Ya diusahakan targetnya di 10 menit. Nah, apa saja yang divideokan adalah ini proses instalasi CI. Jadi dari mulai dapat mentahan CI-nya, terus di paste gitu ya, dibuka di localhost, terus proses konfigurasi CI-nya, mulai konfigurasi config, autoload dan sebagainya, HT access, jangan lupa ya semua. Terus setelah CI-nya sudah jalan, lalu buat database ya, bikin database dengan nama DBUTS. Nah, setelah bikin database, lalu bikin tabel. Nah, tabelnya ini namanya harus beda ya, maksudnya bebas gitu ya. Nah di sini saya ngelihat kreativitasnya. Namanya harus bebas dan isinya juga harus bebas gitu. Jadi jangan ada yang mirip-mirip. Pastilah ada bedanya gitu, nggak mungkin mirip sama persis gitu. Nggak mungkin. Makanya bikin sekreatif mungkin gitu ya. Kalau misalnya nggak kreatif ya kelihatan gitu, paling cuma 2-3 kolom. Nah, kalau bisa sih beberapa kolom yang berbeda gitu. Jadi nama tabel dan isinya itu beda, harus bebas ya, bebas. Sehingga tiap mahasiswa itu akan beda nama tabel dan isinya. Di situ isi kreatifnya. Terus membuat file, controller, model, dan view yang berfungsi untuk menampilkan NIM, nama, dan kelas. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Jadi ada nama, NIM, kelas. Itu ditampilkan seperti ini ya. Ini ada judulnya nih, UTS pemrograman web lanjut gitu. Terus bawahnya ini ada garis. Nah ini ada tabel yang dihasilkan itu dari database ya. Tabel yang dihasilkan itu dari database. Jadi ini yang pasti robah, makanya sini ada pesannya ganti dengan identitas masing-masing dan ganti dengan tabel buatan masing-masing ya untuk di situ. Nah, nanti setelah selesai hasil rekaman sampai beres, sampai bisa tampil seperti ini ya, sampai bisa tampil seperti ini. Jadi ini langsung dibuat ya, si programnya langsung bikin view-nya, bikin controllernya seperti apa gitu. Langsung diketik gitu. Jadi nggak dicopas-copas gitu. Karena sebetulnya kalau dilihat dari contoh sini nggak banyak, ini hanya sedikit skripnya gitu. Tapi kalau yang paham pasti bisa gitu. Makanya harus latihan. Oleh karena itu saya kasih waktunya seminggu gitu. Nah, video itu diupload di Google Drive masing-masing ya. Jangan di Google Drive-nya saya. Jadi di Google Drive-nya masing-masing, lalu share link-nya ya, share link videonya ke saya. Share link videonya lewat apa? Lewat Google Classroom. Nanti saya bikin Google Classroom-nya khusus untuk UTS. Jadi di UTS itu nanti saya bikin ini di Google Classroom saya bikin classwork namanya UTS. Nanti jawabannya adalah berupa link video. Nanti saya tinggal buka videonya. Tapi jangan lupa, jadi untuk meyakinkan ini videonya punya siapa, kirim juga message di Google Classroom-nya, beritahu bahwa ini adalah jawaban UTS dengan catatan NIM dan namanya, biar saya jelas, oh ini punya siapa ya, langsung saya masukin, nggak harus saya buka videonya dulu gitu, langsung saya catat dulu, baru langsung lihat. Nah, di dalam videonya juga kan nanti ada perkenalan siapa gitu ya, namanya siapa, akan menjelaskan apa gitu. Nah, seperti itu. Terus bagaimana cara nge-recordnya, ngerekamnya bagaimana? Ada beberapa cara. Cara pertama itu dengan Zoom ya, dengan aplikasi Zoom ini bisa ngerekam langsung. Jadi aktivitasnya bisa terekam langsung, terus orangnya juga bisa kelihatan. Kalau pakai laptop ya kan ada webcamnya biasanya. Nah, si webcamnya itu bisa kelihatan langsung.
gitu. Kalau misalnya pakai Zoom gitu, jadi kelihatan si aktivitasnya. Nah, itu cara pertama. Cara yang kedua ya pakai HP. Pakai HP. Jadi HP-nya dihadapin dulu ke orangnya gitu ya, ngobrol bahwa ini siapa, perkenalan, dan itu langsung hadapkan ke monitor. Nah, tapi catatan harus jelas, berarti kan harus pakai tripod. Kalau nggak, paling nggak si HP-nya harus steady gitu, jadi nggak boleh gerak. Saya sih lebih cenderung yang pakai Zoom ya, jadi itu lebih praktis gitu. Tinggal pakai webcam-nya aja. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang ini proses pembuatan UTS-nya? Silahkan. Apa cukup jelas? Halo, Pak, ya, bagaimana? nggak boleh kopes yang itu yang nomor 5. Enggak kopas, harus bikin ya. Karena enggak banyak ini. Kalau terbiasa ini kopas jadi terbiasa enggak ini apa enggak menghafal gitu ya. Karena kan sebetulnya hanya untuk bikin tabel mah gampang ya, tinggal table, TR, TD kayak gitu kan ya. Jadi Oh jangan iya. iya. Terus controller juga kan gampang, udah saya contohkan kan kemarin gitu, bikin kelas, function gitu. Tinggal ngetiknya enggak banyak kan sebenarnya. Nggak kayak si admin LTI gitu kan itu banyak banget nih itu kalau udah masuk ke admin LTI bolehlah copas-copas gitu. Tapi kalau ini masih konsep dasar sebetulnya ini ya, masih konsep dasar, tapi saya pengen yang saya nilai di sini proses pengerjaannya dari situ bisa lihat pemahamannya sampai mana begitu ya, sampai dia berhasil itu sampai mana itu. Makanya saya minta itu langsung diketik langsung aja biar terlihat si prosesnya. Dari sini juga mau nggak mau kan yang nggak biasa ini apa yang kurang paham berarti otomatis mau belajar paham dulu kan sampai ke sana. Begitu, Reza. Jadi yang direkam tuh Oh, proses oke Pak. pembuatannya ya, proses pembuatannya dan jangan copas. Kalau copas mah tuh nggak usah direkam ya, terlalu gini. Oke Pak. Oke. Sok, ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa kan kira-kira ini? Atau terlalu mudah? Enggak, Pak. Terlalu mudah nggak? Nggak ya. Aduh, gampang ting ini mah. Ya dicoba dulu lah ya. Ini soalnya UTS masa nggak bisa gitu karena ini udah berapa kali diulang-ulang gitu. Makanya saya asumsikan ini sebetulnya harusnya pada bisa semua gitu. Targetnya pada bisa gitu. Nah, Pak, ada ya bagaimana? tabelnya tentang apa aja, Pak? Bisa Bebas, tentang makanya apa harus gitu. bebas. Bebas. Mau tentang kalau ini saya kasih contoh kan barang ya, mau misalnya tentang apalah, tentang hewan misalnya atau tentang apa gitu, tentang mahasiswa, tentang dosen, tentang mata kuliah bebas lah. Justru di situ kreativitasnya. Jadi jangan ngelihat dari temennya nih, oh saya mau pakai yang barang, ikutin yang barang, jangan gitu. Jadi beda sendiri gitu. Ya, Tabelnya banyak atau sedikit, Pak? satu aja. Ini kan contohnya satu. Maksudnya ini ya, Pak. Pil-pilnya, Pak. Fieldnya ya Kolomna bebas lah. Fieldnya mah mau 3, mau 4, tapi jangan satu field juga ya gitu. Ya minimal 3 3 lah. nya. Ya minimal 3 minimal ya. Jadi Ya, kalau Pak, mau jangan 5, kelamaan, Pak. nah iya. Mau Oh, mau gampangnya 4, mau bisa 5 juga bisa. kelamaan ya. Nah, ya pokoknya mah gimana caranya gitu ya. Nggak terlalu lebih lama gitu sih rekamannya. Begitu ya. Oke, untuk Siap, tabel Pak. jelas ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, tabelnya satu, tapi fieldnya juga ya paling minimal 3 gitu. Mau tambahin 4 atau 5 boleh untuk membedakan gitu ya. Kan ceritanya harus beda gitu. Oke, ada lagi? Diedit boleh Pak videonya misalnya kan takutnya kitanya ada koreksi gitu Pak. Kan takutnya ngelamain gitu lagi ngoreksi itu teh ngoding deh. Kalau diedit Boleh itu nggak Pak nggak diedit? masalah sih. Kalau diedit itu nggak masalah. Tetapi apa namanya harus kelihatan nyambungnya ini memang benar-benar orangnya gitu. Karena saya yang saya khawatirkan begini, yang namanya video editing ya, itu kan bisa ngambil video orang lain ya. Nah, itu jangan terjadi. Tapi kalau hanya ngedit, soalnya saya bisa ngebedain ini mana video orang lain, mana video sendiri ya.
Tapi kalau tujuannya editingnya untuk ngekat ini Iya, nggak perlu maksudnya gitu gitu, ya, ini Pak. yang nggak perlu. Nah itu sih nggak Takutnya masalah teh ya. Nah, takutnya teh kan lagi ngoding nih kan suka ada ini teh apa gini kayak gitu kan. Nah, ya, jadi di-cut-cut kayak gitu. ya nggak apa-apa. Yang penting original gitu. Yang penting original, bukan ngambil dari yang orang lain gitu. Ya, soalnya kalau kalau ini mas dari awal aja saya kasih tahu ya. Kalau ketahuan memang ini dari orang lain gitu ya, video orang lain yang bikin, terus dieditin, itu udah langsung nol saya kasih nilainya gitu ya. Udah Hmm, langsung kasih nol gitu siap. karena bukan bukan itu, maksudnya bukan bukan dari pelajaran video editing, tapi pelajaran tentang ini kan, tentang pemrograman webnya. Jadi ya justru itu yang dinilainya gitu kan. Tapi kalau hanya editingnya hanya untuk istilahnya ngekatnya supaya pas gitu, itu sih nggak masalah ya. Yang penting original buatan sendiri gitu ya. Iya, Pak. Oke, sip. Soalnya kalau misalnya soalnya kalau nggak di-cut-cut kayak gitu pasti lebih dari 15 menit, Pak. Bisa sih sebetulnya. Tipe-tipe. Sebetulnya bisa. Nah, Jadi eta banyak yang tipe. nggak masalah tipe-tipe juga gitu kan, nggak masalah, tinggal tinggal dilatih aja ya, nggak apa-apa lah. Yang penting sih originalitas ya, yang Ya, saya nilai satu ya, Pak. originalitas, kedua proses pembuatannya seperti apa, ini dulu begitu ya. Oke. Oke, Pak. Ya, bisa ya, Siapa? bisa ya. Insya Allah. Oke, cobalah ya, bisa, dasarnya seperti info. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, nanti saya bikin ini ya di Google Classroom, classwork-nya gitu. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya rasa cukup ya. Kuliah kita nih udah lumayan, udah jam 11 juga ya. Udah jam 11 juga, udah lumayan malam. Kita screenshot dulu yang hadir semua ya. Silahkan open mic dulu ya, open mic, open video ya. Dan yang tampil ini sisa-sisanya cuma berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, berapa orang sisanya nggak tahu tidur, nggak tahu kemana. Pokoknya ke screenshot aja. Yang mana lagi nih? Masih satu halaman nih. 17 orang udah. 1, 2, ini 4. Oke, siap ya. Saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Cuma 17 orang, berarti cuma satu halaman yang aktif ya. Ini berapa sih? 4, 4. 16, 17, iya. Cuma 17 orang. Sisanya nggak ada kameranya. Ntar saya save dulu ya. Oke, kita tutup dulu ya kuliah kita malam ini. Terima kasih sudah mengikuti kuliah online malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau yang kurang berkenan. Semoga materinya bisa bermanfaat. Jangan lupa UTS-nya dikerjakan, jangan sampai terlambat ya. Waktunya cuma 1 minggu, jadi kalau bisa mulai besok lusa udah dikerjakan, supaya nanti kan pas waktu masuk minggu UTS tuh udah nggak mikirin lagi yang namanya ini ya, mata kuliah ini, karena kan kalian juga bakal UTS yang lain kan.
Nah, jadi tujuan saya juga itu jadi biar lebih duluan dikerjain, nanti pas waktu sisanya udah tinggal fokus ke mata kuliah yang lain gitu ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, Makasih, kita Pak. close ya. Bagus dicukur.